Oke, baik ya. Kita lanjut ini termasuk di sesi kedua ini. Tadi yang pertama pengenalan LMS. Gimana caranya supaya kalian sudah paham. Makanya ada simulasi dari mahasiswa. Sisi mahasiswa seperti tadilah tampilannya. Kalau di sisi saya atau di akun dosen, kalian nampak terrecord. Kehadiran itu hanya saya yang bisa melihat. Nah, kalian hanya absen, hadir gitu aja di sistem kalian. Nanti rekapnya sama saya. Ini saya lihat, saya cek barusan sudah nambah 21 orang yang sudah absen. Gak tahu ya teman-teman yang lain gimana, saya juga belum tahu. Apakah sekarang untuk validasi aja supaya valid datanya, apakah kalian ada yang belum masuk di LMS namanya? Di kelas kalian lah. Nah, nanti boleh ya komtingnya. Ini kayaknya tanggung jawab komting. Anggota-anggotanya coba di list siapa yang belum namanya masuk di LMS. Atau kawan-kawan yang lain juga boleh mengingatkan. Kasihan nanti kita sudah lanjut beberapa kali ternyata ada yang tidak terdaftar kan, kasihan itu maksudnya. Karena kalian satu angkatan kan. Kalau nggak masuk kan cuma beberapa orang yang bisa join. Nah, tidak tahu grupnya, tidak tahu aktivitas LMS. Kalau nggak masuk LMS, mereka nggak bisa masuk login. Nah, baik ya. Itulah lanjutannya. Sekali lagi, apakah yang sudah join ini sudah masuk semua di LMS namanya? Coba silakan direspon. Oke, berarti saya anggap sudah join. Oke, sekarang saya coba akan share screen dulu. Sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan terkait tentang kontrak kuliah dan RPS. Oke, saya akan share screen ya. Saya akan share screen, sabar. Sedikit aja karena di pertemuan pertama ini saya anggap memang pengenalan dan ada sedikit pengantar lah dari saya dan kontrak kuliah. Sebelumnya apakah sudah tampil ke kalian barangkali? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan direspon ya, silakan direspon. Baik. Nah, yang tidak hadir nanti kemungkinan ya jadi masalah. Makanya yang belum join silahkan nanti boleh aja dikabari teman-temannya. Seperti inilah kontrak perkuliahan kita di mata kuliah saya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ini deskripsi mata kuliah dan dosen pengampu saya sendiri. Selanjutnya ini memang sudah ada ketentuan profil TI itu seperti apa. Jadi programmer, intelijensi, administrator jaringan, desain, grafis, IT konsultan, teknopreneur, dan akademisi. Ini memang ciri khas TI itu seperti ini. Kalau robot itu di mana, Pak? Di sini dia. Sistem desain, intelijen. Artinya di sini ada desain cerdasnya di situ. Robot segala macam di sini dia. Profesi. Nah, yang lainnya umum. Programmer, animator, administrasi jaringan, akademisi itu semacam guru ataupun dosen. Nah, nanti kalian tamat bisalah jadi seperti itu maksudnya. Capaian pembelajaran masih umum, tujuan pembelajaran umum. Saya mau langsung ke kesepakatan kelas. Nah, ini sedikit kesepakatan kelas. Saya akan besarkan. Jadi di sini ada beberapa poin yang harus kalian baca. Kalau umpamanya kurang tepat, silahkan katakan argumennya supaya dikurangi. Kalau misalkan sudah tepat, ya kita lanjutkan maksudnya. Absensi diisi ketika pembelajaran berlangsung. Seperti inilah kita, dari setengah 6 sampai jam 9. Tapi untuk hari ini, karena ada beberapa akun yang tidak masuk, atau ada beberapa mahasiswa yang belum bisa masuk ke LMS, untuk hari pertama saya akan kasih toleransi. Yang penting ada konfirmasi ke saya akan bantu absen dari sistem saya. Nah, yang penting apa? Tetap ada konfirmasi. Jangan sekali lagi ya, jangan dijabri ke saya. Silahkan konfirmasinya di grup supaya teman-temannya tahu. Kalau misalkan telat,
silakan konfirmasi ke grup aja. Pak, saya telat. Nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya tahu, itu maksudnya. Jangan japri saya, oke? Nah, harus on kamera, kecuali ada konfirmasi ke saya atau dosen. Konfirmasinya gimana, Pak? Silahkan di grup. Kita coba aktifkan grup. Jangan japri ke saya. Jika lewat 30 menit, maka harus ada konfirmasi kontik atau dosen sebanyak 3 kali dalam 16 pertemuan. Ini maksudnya seharusnya konfirmasi itu kalau misalkan telat, ada trouble, masalah, seharusnya sebelum jam belajar mulai. Konfirmasi itu sekali lagi sebelum jam pembelajaran dimulai. Nah, sekarang Pak, kalau sudah dimulai terus telat gimana? Saya kasih kesempatan 3 kali, yaitu jika lewat 30 menit, nah saya kasih kesempatan 3 kali. Silakan konfirmasi ke komtingnya atau saya. Lewat mana? Kalau dari saya, jangan di japri, tetapi apa? Silahkan di grup. Pak, ban saya bocor, saya agak telat, nggak masalah. Ya, yang penting aktifkan grup itu, konfirmasi, oke? Oke, lewat grup intinya ya. Nah, tuh. Harus mute ketika saya lagi memaparkan materi. Jangan ngomong sendiri, nanti yang lain jadi mengganggu. Kalau ada pertanyaan, silakan gunakan raise hand. Tunjuk tangan yang ada di Zoom. Minimal kamera boleh. Kalau masalah absen, boleh kita menggunakan salah satu dari ini. Zoom, Gmeet, atau LMS. Kita gunakan LMS, kesepakatan kita. Karena tadi sudah saya ajari dari awal. Nilai disesuaikan dengan kehadiran. Makanya yang belum LMS, belum bisa LMS, belum masuk LMS, silakan segera ditindaklanjuti. Kalau belum bisa lagi Pak, di pertemuan kedua nanti gimana? Tetap silakan masuk di Zoom. Nanti saya akan bantu. Yang penting ada konfirmasi ke dosen untuk kehadiran. Tapi sebaiknya secepatnya ya. Harus memakai sepatu. Ya harus memakai sepatu pembelajaran. Cuman kalau sekarang jangan lah ya. Nanti kalian di kamar sambil tidur golek pakai sepatu pula kan bahaya. Nah, itu jangan maksudnya. Ini diasumsikan ketika nanti ketika nanti luring tatap muka. Silakan harus pakai sepatu. Kalau sekarang pakai sarung pun boleh ya, karena di rumah nggak masalah. Baik. Ketika UTS ini umum ya, harus membawa KRS minimal yang sudah ditandatangani program studi atau saya sendiri di Prodi TI ya. Nah, ini secara umum. Coba silakan apakah ada tambahan barangkali di sini? Pak, saya kurang setuju nomor. Boleh, silakan ya. Saya kurang setuju ini nih. Nah, boleh, silakan ditanyakan. Ini masih di awal, artinya saya kasih kesempatan ke kalian untuk berdiskusi. Ini hanya masukan dari saya. Nah, ini pendapat saya. Silakan. Pak, yang telat dikasih hadiah Pak, misalkan. Boleh. Nah, boleh ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba pikirkan hadiahnya apa. Yang nggak pernah masuk Pak, harus bisa tamat misalkan. Boleh juga. Tamat apa sekarang? Nanti saya pikirkan. Gimana? Apakah ada kira-kira masukan? Atau yang Pak, kurang pas? saya mau nanya nih Pak. Silakan Umar. Jadi Pak, mau nanya yang di nomor 3 ini Pak. Jika lewat 30 menit, maka harus konfirmasi dengan komting atau dosen sebanyak 3 kali dalam 16 kali pertemuan gitu kan Pak. Iya. Karena ini di masa pandemi gini kan Pak. Cari pekerjaan kan karena di masa pandemi gini Pak. Iya. Pekerjaan kan agak sulit Pak. Tidak seperti yang waktu normal kemarin gitu kan Pak. Oke. Jadi mungkin saya bakalan telat gitu Pak setiap hari gitu Pak. Karena kan jam kerja kami itu sampai jam 6 sore gitu Pak. Oh gitu. Oke. Saya kasih toleransi. Yang penting sudah konfirmasi di grup. Ya. Tapi walaupun telat tetap masuk ya. Iya Pak. Nah, itu maksud saya. Tetap saya kasih toleransi. Tapi diusahakan, maksudnya konfirmasinya di grup itu ya sebelum masuk pembelajaran lah. Itu maksudnya. Telat nggak apa-apa, yang penting ada konfirmasi. Ke komting atau ke dosen. Atau di grup aja, udah. Di grup aja nggak apa-apa. Di grup WA aja Pak ya? Ya, di grup WA. Supaya teman-temannya tahu, oh saling mengingatkan. Tadi si X telat ternyata Pak.
Yang penting di grup ada aktivitas. Ya, aman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. Oke, yang lainnya ada lagi? Yang penting poin nomor 3 Pak. ini ada konfirmasi. Ya, silakan. Pak, mau nanya Pak, kan kalau seandainya gini Pak, kalau saya kerja, jadi kalau kerja itu kan kayak pakai shift gitu Pak, seminggu sekali ganti shift gitu. Jadi kalau seandainya pas kena shift sore gitu kan, ini kan kerja sampai malam, berarti kan nggak bisa ikut Zoom gitu Pak. Itu gimana gitu Pak? Apa Ya. ada toleransi atau gimana gitu? Tapi kalau seandainya memang nggak masuk sore, masuk pagi atau masuk malam gitu, kan bisa ikut. Nah itu bakal ikut gitu Pak. Maksudnya yang pas sorenya itu aja gitu, seminggu itu nggak ikut gitu. Seminggu tidak ikut pembelajaran. Nah, ini yang agak repot memang kalau seperti ini. Artinya kalau tidak ikut pembelajaran, ya itu saya anggap kalau ada konfirmasi saya anggap izin. Jadi tadi kan saya katakan di LMS itu ada penilaian. Kalau hadir 4 poinnya, kalau izin ya 1, atau sakit juga 1 gitu. Tapi tetap ada poinnya. Kalau absen ya 0, nggak ada poinnya sama sekali. Ya saya kasih toleransi walaupun sebentar masuk. Kalau sudah ada konfirmasi ke saya, tidak on kamera juga boleh. Itu artinya di sini yang penting masuklah ke dalam LMS. Itu maksud saya. Dan ikut Zoom. Nanti akan terdeteksi karena aktivitas kalian itu terekam di situ. Login aja, masuk, terekam. Kalian ternyata kalian masuk dalam itu. Ada recordnya. Jam sekian, jam ini, namanya sekian, masuk dia ke dalam. Makin canggih sekarang ya. Jadi ini pembelajaran cerdas, learning cerdas namanya, smart learning, nah itu namanya. Nah, pada intinya memang harus ada aktivitas, Yopi. Kalau yang penting ada konfirmasi di grup, login aja, off kamera nggak apa-apa. Yang penting ada absensi buktinya, diusahakan absennya ya, itu maksudnya. Dibantu, yang penting ada konfirmasi. Oke? Kalau bantu maksimal dianggap hadir, ya nggak apa-apa absensi, yang penting jalan aja dulu. Nanti bisa dibantulah. Yang penting ada konfirmasi. Itu ya. Pak, makasih Pak. Oke, yang lainnya gimana? Pas? Si Dimas ini ada ngomong, cuman suaranya kecil, tapi badannya besar. Iya Pak, ini pakai headset aja, pakai headset. Oh, bercanda ya, jangan dianggap serius. Harus ada bercanda Aman, ini. Pak, aman. Aman. Oke, kalau pas saya coba akan turun ke bawah sedikit. Inilah yang akan kita pelajari nanti. Rencana pembelajaran kita. Yaitu di sini tentang apa? Kontrak kuliah. Inilah dia yang barusan kita bahas. Sedikit tadi yang penting adalah sedikit kesepakatan. Walaupun tidak berjalan 100%, yang penting ada beberapa konfirmasi dan aktifkan grup. Sehingga apa? Tetap berjalan walaupun itu tidak maksimal 100%, 80% minimal sudah jalan, itu maksudnya. Entah ada yang izin, yang penting ada konfirmasi, itu maksudnya ya. Nah, inilah yang kita bahas sebenarnya. Ada pengantar organisasi, cara kerja komputer, deskripsi struktur CPU ataupun masukan unit ataupun ada unit masukan dan keluaran. Ini nanti sampai di pertemuan ke-16. Mana dia? Nah, ini pertemuan 16 ujian. Nah, ada beberapa evaluasi. Ini materi-materinya, karakteristik instruksi, baru ada operan, komunikasi, desain instruksi. Saya hanya sedikit aja menjelaskan. Nah, itulah kira-kira gambaran untuk nanti ya, sampai pertemuan ke-16. Nah, itu dia. Nah, sedikit aja ya, ini ada fungsi I/O, pertemuan 8 UTS, ada sistem bus, CPU, tapi intinya kita masuk di pertemuan pertama. Ini dia. Kontrak kuliah dan ada sedikit pengantar. Kalau begitu masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Mudah-mudahan di RPS ini rencananya kalian sudah paham. Saya coba akan buka materi kita hari ini sedikit ini. Ada 3 slide ya. Ada 3 slide, 5 menit saya maksimal, minimal ada pengantar sedikit dari saya.
Ya, oke ya. Sebentar, ini tampil tidak ke kalian? Tampil, Pak. Oke, baik. Oke, ini ya, inilah pertemuan 1. Saya coba maksimalkan dengan pulpen saya. Ini juga ada, saya punya pulpen cerdas namanya, Smart Pulpen. Inilah pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Poin penting di sini ada 2 poin ya, ada organisasi dan arsitektur. Namanya juga organisasi. Di STMIK utama pasti ada organisasinya, ada juga strukturnya, ada juga arsitekturnya. Organisasi itu seperti apa, Pak? Ya seperti kalau di Kaputama terdiri dari pembina yayasan, ada ketua STMIK, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, sampai kaprodi dan paling kecil yaitu mahasiswa. Itulah dikatakan organisasi ya. Sama halnya nanti di komputer. Ada juga CPU, ada juga motherboard, ada juga chip, ada RAM, dan lain-lain perangkatnya. Yang paling penting di situ saling mendukung satu sama lain sehingga apa? Kinerjanya semakin baik. Sama juga di sini. Kalau komputernya bagus semua, apalagi RAM-nya tinggi, CPU-nya oke, ada lagi motherboard-nya spek tinggi, pasti kerjanya juga maksimal. Sama dengan umum tadi ya. Saya contohkan di STMIK Kaputama. Nah, kalau arsitektur itu seperti apa, Pak? Arsitektur itu seperti rancangan, bangunannya, gedungnya kuat tidak. Kalau ketuanya kurang mantap, kurang pas, apakah jalan kampusnya dengan baik? Nah, sudah punya pengalaman, apakah jalan dengan baik? Sama juga di komputer. Kalau misalkan CPU-nya Pentium 3, tetapi RAM-nya 8 mega misalkan. Terus harddisknya 1 tera. Sama aja kan gitu. Intinya apa? Prosesornya Pentium 3, tetapi yang lainnya tinggi-tinggi, sama aja, pasti lambat. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada arsitektur yang betul-betul memang harus ada standarnya supaya baik. Nah, seperti itu. Makanya ada keluaran komputer baru, Core i3, pasti ada standarnya. Core i7 juga ada standarnya. Core i7 ya. Baru yang terbaru mungkin ada lagi standarnya. Sehingga apa? Standarisasi daripada perangkat itu ada berpengaruh dengan proses kerjanya. Nah, itu dia. Makanya dimanapun itu ada organisasi struktur, harus ada standarnya. Sehingga apa? Kerjanya bisa maksimal. Nah, itu intinya ya. Itulah pengantar daripada organisasi dan arsitektur. Itu poin penting ya, poin pertama. Oke, selanjutnya, nah ini ada sedikit sisi masukan. Kalau output ini di PTI semester 1 sudah diajarkan ya. Tapi ini saya hanya mereview aja, mengingatkan. Ada sedikit poin output, ada proses, ada input, dan ada penyimpanan. Kalau contohnya kemungkinan kalian sudah tahu semua. Ada unit masukan atau keyboard segala macam. Tapi nanti bukan itu yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tetapi apa? Nanti ada perangkat kecil-kecilnya. Input itu chip apa sebenarnya? Output itu di chip apa aja di motherboardnya. Nah, seperti itu. Ada juga proses keluaran. Bisa aja misalkan printer. Nah, seperti itu. Proses data apa? Prosesornya misalkan. Penyimpanan data apa? Ya, ada hard disk, ada flash disk, dan lain sebagainya. Disket misalkan. Itu juga termasuk daripada unit ya. Artinya apa? Di sini organisasi dan arsitektur komputer itu pastinya terdiri dari ada unit masukan, keluaran, proses data, dan ada penyimpanan sebuah data. Itu intinya. Ini ada sangkut pautnya di yang slide pertama tadi. Inilah contohnya unit-unitnya. Selanjutnya daftar pustaka. Jadi walaupun ini 2, ini ada beberapa referensi ya, diambil dari beberapa buku. Memang bukunya agak ketinggalan, tetapi apa? Tapi intinya ada unit masukan, keluaran, proses, dan penyimpanan. Ini semuanya kalau dikaitkan menjadi satu, ini bisa berjalan sebagai arsitektur komputer. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosesnya masing-masing dan secara maksimal. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ini ya, ini referensi, silakan nanti kalau nggak percaya dicari aja sendiri.
Nah, itulah kira-kira materi kita hari ini ya. Jadi kontrak kuliah sudah, pengenalan LMS juga sudah dapat maksimal alhamdulillah nanti tadi, dan sekarang ini sedikit pengantar juga sudah saya sampaikan, itu maksudnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya atau cukup pas? Pas, Pak. Pas Pas, aja. Pak, pas. Pas. Kalau Dimas saya yakin pas itu memang. Oke ya, nggak apa-apa ya, memang masih pengantar, artinya mereview aja supaya kalian sedikit, oh dulu pernah ini belajar, oh dulu ini sudah, gitu maksudnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini aja. Tapi sekali lagi, kalau misalkan ada temannya yang belum absen, silahkan diingatkan ya. Untuk pertemuan pertama saya akan toleransikan sampai jam 9. Absensi saya buka sampai jam 9. Ketika nanti lewat jam 9, kemungkinan kalian tidak bisa absen kembali. Silakan diingatkan kawan-kawannya di grup ya. Oke, materi kita hari ini sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Silahkan dikembangkan sendiri. Boleh dikembangkan melalui beberapa media ya. Dari YouTube, jurnal, atau Mbah Google juga boleh. Yang penting nanti bisa mengembangkan pola pikir kalian masing-masing dan bermanfaat sama kalian semua. Oke ya, hari ini kita sampai di sini aja. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.